Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adlan ya'amilahi fadhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita ini manusia banyak salah, banyak dosa, kita banyak berbuat maksiat, kita yang berlumuran dosa, yang selalu mengharap selalu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ahmad Effendi, Ustaz Ahmad Effendi, Abu Husain bin Tahir Haddad, antum semua, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhur Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpul dalam satu perkumpulan yang khair, yang baik, Allah surah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Akan Allah berikan banyak kebaikan. Kita hidup akan meninggalkan apa? Kita hidup akan meninggalkan atau yang baik atau yang buruk. Kita hidup selalu menghadirkan di hati kita sebagai mukmin, sebagai seorang yang mengaku agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajhur Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengerti Rasulullah, apa yang dibawa Nabi, Al-Qur'an Al-Karim, Al-Haq, yang dikatakan sesuatu yang nyata benar. Dan suatu saat kita pun akan bertemu dengan Al-Haq Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan Syekh Ahmad ibn Athaillah Sakandari, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Andai kata kita mempunyai keyakinan bahwa telinga kita Allah yang bentuk, mata kita Allah yang bentuk, badan kita Allah yang bentuk, dan Allah sudah katakan wallahu la yanzuru ila aswarikum, Allah enggak lihat kepada bentuk kita, wala ila asadikum, dan kepada ini badan kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati. Nah, termasuk Al-Quran Al-Karim Al-Haq yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui qalbuhu surah Yasin, hatinya adalah surah Yasin. Nah, kita ngerti hidup kita, apa yang ada di hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang akan kita temui suatu saat nanti. Kenapa? Karena alimil ulama selalu apa? Mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak akan rugi orang akan beruntung. Allah bersumpah wal asri, Allah mengatakan itu di hadapan Nabi. Allah katakan di wajah Rasulullah ini, yang dikatakan di zaman Rasulullah hidup, idza ru'u dzikrallah. Sahabat melihat Nabi Muhammad ketika Rasulullah hidup, yang memandang wajah Nabi Muhammad gak kuat memandang wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di wajah Rasul ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersalawat ke Rasulullah, kita menunjukkan kita mukmin yang beriman kepada Allah. Apa hukum salawat ini wajib? Apa baca maulid hukumnya ini wajib? Kenapa? Karena Rasulullah utusan Allah sebagai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngerti terus Allah katakan innal insana lafi khusrin, mereka itu dalam kerugian ya Muhammad, wahai Rasul. Nah, Al-Quran ini diperuntukkan Rasulullah untuk kita umat, sebagai tuntunan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Terus dikatakan apa? Allah katakan kepada Nabi, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, dipisahkan Allah di sana. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang dipisahkan dari segala macam keburukan. Allah angkat kita dari dosa-dosa kita, banyak maksiat yang kita Allah ambil kita. Allah berikan kita pertolongan.
Allah berikan kita hidayah petunjuk. Kenapa? Karena hidayah ini yang dibutuhkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali-walinya Allah masih tobat kepada Allah. Semua manusia wa ila rasul, kecuali rasul Allah dan utusan Allah itu mereka maksum dikatakan. Enggak punya walaupun sebutir dosa, kesalahan ataupun bagaimana itu khalli dimakan Nabi Allah Adam itu bukan dosa. Nabi-nabi dan rasul Allah maksum. Wa amilu salihat terus dikatakan. Sebagian alim mengatakan yang beriman kepada Allah, yang Allah suruhkan bersalawat ini termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr terus dikatakan. Itu di akhir juz amma. Di sana dikatakan di surah Al-Asr itu dikatakan apa? Begitu kita merasakan keberuntungan kita yang suatu saat nanti melihat wajah Rasul, kita mengikuti ulama-ulama salihin, orang-orang yang saleh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Kenapa dikatakan al-insanul kamil? Manusia yang mencapai kesempurnaan. Kenapa begitu hati Habib Ali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengetahui Sayyidina Hasan sama Husain. Sayyidina Husain punya guru Abu Sa'id Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan punya guru Abu Sa'id Hasan al-Basri. Dia berdua punya guru, satu guru yang murid Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Tapi begitu Sayyidina Husain dia mengharapkan, dia kenali kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun berguru kepada Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena itu dari dulu. Min ba'du salafun salih sampai di zaman kita sekarang. Kita hidup akan ketemu mati. Kita hidup akan bawa amal. Kita hidup akan bawa amal. Kalau amal khair, amal yang baik kita bawa ke alam barzakh, alhamdulillah. Tapi kalau amal syar, amal yang buruk, bahkan digolongkan Allah ini kita munafik, atau kita ini orang jahil, atau kita orang bodoh, atau digolongkan kafir. Nauzubillah min dzalik. Terus apa? Yang orang ini terlihat di wajah orang ini al-haq, suatu kebenaran. Kenapa? Karena mata dia dekat dengan Al-Quran, telinga dia sering itu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan. Dengan apa, Beb? Dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu yang Allah ridha akan perkara itu. Lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabiul Awal yang dikatakan ini awal musim penghujan. Ini yang dikatakan mendung itu. Wah, luar biasa keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang dikatakan ulama bulan haqqah muslimin. Ini bulannya umat Islam. Kenapa? Wulid al-Mustafa, lahirnya Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan keberuntungan kita, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad dikatakan. Salawat ke Rasulullah, kita punya salawat, kita punya doa. Kekuatan yang dikatakan silahul mukmin, senjata kita setiap mukmin, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bi salawatul Rasul, dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita mengharapkan Rasulullah, kita mahabbah lir Rasul, cinta kepada Rasul, hubbu ahli baitur Rasul, kita cinta keluarga Rasul, hubbu sahabatur Rasul, kita cinta sahabat Nabi Muhammad, sampai kita cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keridhaan. Dengan apa? Allah berikan futuhul arifin. Yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah, sekandari man arafal haqqa, orang yang makrifat, yang rajin salat, mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang makrifat, yang dikatakan salat ini ma'rifatullah. Orang salat ia melihat Allah. Apa yang dilihat di sana? Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan sebabun Nabi Muhammad mengatakan apa? Kamaluhu, kesempurnaan Allah, jamaluhu, keindahan Allah. Tafakkur, terus kita memikirkan, oh ya Allah, ada sesuatu yang Allah adakan di dunia ini, dan wallahi demi Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengatakan selalu setiap baca suratul Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengatakan Allah ini Tuhan seluruh alam semesta ini, dan Allah katakan di hadapan Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendengaran Rasulullah, mata Nabi Muhammad ketika Mi'raj ila sab'i tibak, dikatakan Nabi apa? Dia mengatakan, Allah berkata kepada Rasulullah, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqtu aflak. Allah enggak jadikan seluruh alam semesta ini. Maka kita ngerti Rasulullah
Rasulullah Allah utus ila rahmatil alamin, untuk rahmat kepada seluruh alam. Dan keberuntungan kita yang nanti di akhirat nanti bakal melihat wajah Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Afandi katakan, begitu kita melewati Shiratal Mustaqim, di mizan ditimbang amal-amal kita, yang haram dikerjakan, yang subhat dikerjakan, yang makruh dikerjakan, mafihu ada di dalamnya itu perbuatan yang halal, hisab. Begitu di Shiratal Mustaqim, rugi kata Rasul, wailun mimman la yarani, celaka orang yang enggak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang beruntung, begitu ditimbang amal yang subhat, yang makruh, yang haram, kalah dengan yang halal, berat yang halal, mendapatkan keberuntungan wajhur Rasul, akan kita mendapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terus kita ngomong alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Bersyukur, ngerjakan salat yang Allah perintahkan, yang fardu hukumnya, yang haram ditinggalkan. Bukan haram, tanda asar seorang ini ngaku agamanya Islam ketika subuh dia kerjakan salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.